Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Aziza Seprianti dengan NIM 225243002. Baiklah, pada mata kuliah karakterisasi bahan lanjut ini, saya akan mempresentasikan sebuah studi kasus yaitu dengan topik analisis kegagalan pada pesawat. Di mana studi kasus saya itu berjudul analisis kegagalan pada full intake manifold pesawat Boeing 737-500. Baiklah, kita masuk ke latar belakang. Adapun latar belakang dari studi analisis ini adalah kegagalan komponen pesawat khususnya pada full intake manifold milik Boeing 737-500. Pertama, kita perlu menekankan pentingnya keandalan pesawat terbang. Mengingat pesawat terbang ini beroperasi pada kondisi ekstrim, tekanan tinggi, getaran, dan beban siklik. Maka setiap komponen harus memiliki integritas struktural yang tinggi untuk menjamin keselamatannya. Kemudian, yang kedua, kasus kebocoran bahan bakar pada maskapai Garuda Indonesia tahun 2011 menjadi contoh nyata bagaimana kerusakan kecil pada komponen itu bisa berujung insiden yang serius. Dalam konteks ini, full intake manifold merupakan salah satu bagian vital karena berfungsi menyalurkan bahan bakar ke mesin secara optimal. Dan yang ketiga, untuk memahami secara menyeluruh penyebab kerusakan seperti ini, diperlukan karakterisasi material dalam investigasi. Nah, selanjutnya itu objek penelitian. Objek penelitian ini yang pertama itu komponennya adalah full intake manifold. Kemudian materialnya itu die-cast aluminium alloy dan dengan historis 27.937 jam terbang dan 25.992 siklus. Kemudian eh, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama mengidentifikasi penyebab munculnya retakan pada komponen manifold bahan bakar. Dan yang kedua, menentukan mekanisme kegagalan yang terjadi. Apakah bersifat fatigue, korosi, atau kegagalan lainnya. Kemudian untuk menganalisis struktur mikro dan sifat material secara mendalam untuk melihat adanya perubahan akibat pembebanan siklik atau kondisi lingkungan operasi. Nah, melalui pendekatan ini diharapkan penyebab utama kegagalan dapat diketahui secara komprehensif dan menjadi dasar untuk rekomendasi perbaikan atau perawatan komponen pesawat ke depannya. Nah, selanjutnya di sini ada metode karakterisasi yang digunakan dalam menganalisis kegagalan pada komponen full intake manifold. Yang pertama itu ada inspeksi visual untuk mengidentifikasi lokasi dan arah retakan. Kemudian ada uji XRF yang dilakukan untuk mengetahui jenis paduan logam penyusun uh, dari material. Kemudian ada SEM, Scanning Electron Microscope, digunakan untuk menganalisis permukaan patahan secara mikroskopis. Fokusnya itu adalah untuk mengamati fitur fraktografi seperti striasi, dimple, dan arah pertumbuhan retakan. Kemudian yang terakhir ada EDX, Energy Differential X-ray Spektroskopi, dilakukan untuk mengetahui komposisi unsur kimia pada permukaan yang retak. Hasil dari metode ini membantu kita untuk mengidentifikasi kontaminan atau perubahan komposisi akibat dari degradasi material seperti oksidasi atau adanya unsur pengotor lainnya. Nah, dengan melakukan metode karakterisasi ini, analisis kegagalan dilakukan secara sistematis dari skala makro hingga mikro, dari morfologi hingga komposisi kimiawi, guna untuk mendapatkan diagnosis yang komprehensif untuk menentukan kegagalan dari komponen pesawat ini. Nah, selanjutnya itu ada hasil. Yang pertama, untuk hasil makro observation atau pengamatan makronya. Nah,
Dapat dilihat pada gambar pertama ini menunjukkan spesimen retak secara keseluruhan, di mana terlihat adanya retakan besar yang membentang secara melengkung di permukaan material. Ini merupakan indikasi bahwa proses kerusakan sudah cukup lanjut dan menyebar pada pola tertentu, yang dapat diasosiasikan dengan retakan akibat beban siklik atau fatigue. Kemudian pada gambar kedua, dilakukan pembesaran hingga 40 kali lipat terhadap daerah yang retak, dan hasilnya memperlihatkan kontur dan morfologi permukaan retak dengan lebih jelas, pola permukaan fraktur yang tidak beraturan, dan adanya indikasi daerah inisiasi retak menunjukkan bahwa kerusakan ini secara bertahap, bukan akibat beban statik ataupun impact yang mendadak begitu. Nah, selanjutnya di sini ada hasil dari XRF-nya. Pengujian XRF ini sendiri bertujuan untuk membandingkan komposisi unsur pada material yang retak dengan standar internasional yang digunakan, khususnya pada standar untuk aluminium A360 atau ASTM B85. Nah, dapat dilihat pada tabel 1 ini merupakan komposisi standar untuk berbagai unsur seperti silikon, magnesium, tembaga, nikel, dan lain-lain. Kemudian pada tabel 3 ini adalah hasil dari komposisi material yang retak. Nah, untuk kandungan titanium sendiri dapat kita lihat bahwa kandungannya itu mencapai 0,16%. Sedangkan dalam spesifikasi standar itu tidak tercantum atau kosong. Jadi artinya ada penyimpangan komposisi kimia pada komponen yang mengalami kegagalan. Tetapi titanium umumnya ditambahkan ke dalam paduan aluminium untuk meningkatkan kekerasan dan ketahanan terhadap korosi. Nah, dalam konteks ini, titanium tidak berpengaruh terhadap kegagalan pada komponen pesawat tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada hasil dari SEM. Sampel yang diuji adalah material yang mengalami retakan, yang diambil dari tiga zona, yaitu area inisiasi retak, area propagasi retak, dan area terakhir dari fraktur retaknya. Nah, dengan teknik SEM ini dapat diamati struktur permukaan fraktur secara detail hingga skala mikrometer. Nah, dapat dilihat pada gambar-gambar di slide ini menunjukkan karakteristik permukaan fraktur di masing-masing zona. Yang menarik adalah ditemukan striasi atau pola garis halus sejajar pada permukaan fraktur. Fenomena ini merupakan indikator khas dari kegagalan akibat kelelahan atau fatigue failure. Kemudian striasi ini terbentuk akibat akumulasi tegangan berulang dalam siklus beban yang tinggi. Prosesnya terjadi secara bertahap, dimulai dari mikroretakan yang kemudian terus berkembang hingga akhirnya menyebabkan kegagalan pada komponen. Nah, dengan demikian dari hasil SEM ini mendukung kesimpulan bahwa mekanisme utama kerusakan pada full intake manifold ini adalah fatigue failure atau kegagalan akibat kelelahan. Kegagalan ini sering terjadi akibat banyaknya tegangan siklik atau beban berulang yang terus-menerus terjadi begitu. Nah, selanjutnya di sini ada hasil dari SEM EDX. Pada tabel pertama dapat kita lihat bahwa hasil dari EDX ini untuk material yang tidak retak. Terlihat bahwa komposisinya itu terdiri dari unsur aluminium sebesar 81,66% dan silikon sebesar 18,34%, yang menunjukkan bahwa material ini merupakan paduan aluminium silikon tanpa adanya unsur kontaminan atau unsur pengotor dari logam asing atau unsur lain gitu. Sedangkan pada area yang retak ini dapat dilihat pada tabel 6 dan 7,
pada area yang mengalami retakan, seperti yang ditampilkan pada tabel itu, ada indikasi unsur lain seperti oksigen dan karbon dalam jumlah yang cukup signifikan. Ini mengidentifikasi terjadinya oksidasi dan kemungkinan pembentukan senyawa karbon dan faktor yang dapat menurunkan sifat mekanik dari material. Sebagai contohnya, pada daerah retak, kadar oksigen mencapai 15,45% dan karbonnya sebesar 11-55%. Sedangkan pada area propagasi retak, kadar oksigen tetap ada meskipun lebih rendah. Keberadaan unsur-unsur ini menunjukkan bahwa degradasi permukaan, baik melalui oksidasi maupun reaksi dengan lingkungan. Dari seluruh hasil pengujian, baik dari segi morfologi fraktur maupun komposisi kimia mikro, dapat disimpulkan bahwa kegagalan pada komponen full intake manifold ini tergolong sebagai fatigue failure atau kegagalan akibat kelelahan oleh akumulasi tegangan siklik dan diperparah oleh faktor lingkungan dan kondisi mikrostruktur lokalnya. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan dari analisis studi kasus ini. Dari analisis, dapat kita simpulkan bahwa komponen manifold mengalami kegagalan pada 27.937 jam terbang dan 25.992 siklus. Hal ini jauh di bawah batas desain yang seharusnya, yaitu 75.000 jam terbang dan 50.000 siklus. Nah, hal ini menunjukkan bahwa komponen tersebut mengalami beban kerja yang sangat tinggi, dengan frekuensi beban berulang yang signifikan dari sisi karakteristik permukaan yang patah dan hasil uji faktografinya menunjukkan ciri khas kegagalan adalah akibat fatigue atau kelelahan material. Ciri-ciri tersebut antara lain adanya pola patahan bertahap, deformasi mikro, serta retakan yang muncul di area konsentrasi tegangan. Kemudian, kegagalan ini kemungkinan besar disebabkan oleh akumulasi tegangan siklik, kondisi mikrostruktur yang mendukung terbentuknya retakan, serta faktor desain komponen yang memungkinkan terjadinya konsentrasi tegangan lokal. Jadi, secara keseluruhan, data dan analisis dalam studi ini diambil dari jurnal, itu jurnal teknik POMIDS yang ditulis oleh Jeffrey Malau dan Rahman Rahim. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.